Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa lagi di hari yang ke-35, yaitu 50 alasan mengapa Yesus datang untuk mati dan menderita di atas kayu salib. Nah, mari kita lihat Efesus 5 ayat 25. Di sana dikatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Jadi alasan yang ke-35 ini yaitu untuk memberi makna terdalam pada pernikahan. Sekali lagi, untuk memberi makna terdalam pada pernikahan. Nah, rancangan Allah untuk pernikahan dalam Alkitab menggambarkan suami yang mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi umatnya, dan istri yang menanggapi suaminya sebagaimana umat Kristus seharusnya menanggapinya. Gambaran ini ada dalam pikiran Allah ketika Ia mengutus Kristus ke dalam dunia. Kristus datang untuk mempelainya dan mati untuknya, untuk menunjukkan bagaimana pernikahan itu seharusnya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inti dari analogi ini bukanlah bahwa suami harus menderita di tangan istrinya. Bukan. Memang benar hal itu terjadi pada Yesus. Ia menderita untuk mendatangkan suatu umat, seorang mempelai, dan orang-orang inilah yang menyebabkan penderitaannya. Dan sebagian besar kesedihannya terjadi karena para muridnya meninggalkannya. Matius 26 ayat 56. Namun inti dari analogi ini adalah bagaimana Yesus mengasihi mereka sampai mati dan tidak membuang mereka. Itu berarti bahwa dalam pikiran Allah, pernikahan dirancang pada awalnya untuk menunjukkan hubungan Kristus dengan umatnya. Alasan pernikahan disebut sebagai misteri adalah karena tujuan pernikahan ini tidak diungkapkan dengan jelas sampai kedatangan Yesus. Sekarang kita melihat bahwa pernikahan dimaksudkan untuk membuat kasih Kristus bagi umatnya lebih terlihat di dunia. Nah, karena hal ini sudah ada dalam pikiran Tuhan sejak awal, maka hal ini juga ada dalam pikiran Kristus ketika Ia menghadapi kematian. Ia tahu bahwa di antara sekian banyak akibat dari penderitaannya adalah membuat makna terdalam dari pernikahan menjadi jelas. Sekali lagi, makna kematian Yesus yaitu untuk membuat makna terdalam dalam pernikahan semakin jelas. Semua penderitaannya dimaksudkan sebagai pesan khusus bagi para suami. Beginilah seharusnya setiap suami mengasihi istrinya. Meskipun pada awalnya Tuhan tidak bermaksud agar pernikahan menjadi sengsara, banyak yang demikian. Itulah yang dilakukan oleh dosa. Dosa membuat kita memperlakukan satu sama lain dengan buruk. Kristus menderita dan mati untuk mengubah hal itu. Para istri memiliki tanggung jawab dalam perubahan ini, namun Kristus memberikan tanggung jawab khusus kepada para suami. Itulah sebabnya Alkitab berkata dalam Efesus 5 ayat 25, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Suami bukanlah Kristus, namun mereka dipanggil untuk menjadi seperti Dia. Dan titik kesamaan yang khusus adalah kesediaan suami untuk menderita demi kebaikan istrinya tanpa mengancam atau menyiksanya. Ini termasuk penderitaan untuk melindunginya dari kekuatan luar yang akan menyakitinya, serta menanggung kekecewaan atau penyiksaan bahkan darinya. Kasus seperti ini dimungkinkan karena Kristus telah mati bagi suami dan istri. Dosa mereka diampuni. Tidak seorang pun perlu membuat yang lain menderita karena dosa. Kristus telah menanggung penderitaan itu. Sekarang sebagai dua orang yang berdosa dan telah diampuni, kita dapat membalas kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah renungan kita pada hari ini, di mana kematian Yesus membuat makna terdalam dalam pernikahan secara khusus sebagai seorang suami. Untuk sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, demikianlah seorang suami mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.